Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen. Pada kesempatan ini, saya Aisyah Nurfadlia akan memaparkan usulan penelitian saya yang berjudul Optimasi Prapemrosesan dan Ekstraksi Fitur Tulisan Tangan berbasis Deep Learning untuk klasifikasi kepribadian menggunakan metode grafologi dan enneagram. Topik ini saya angkat karena melihat potensi besar penggabungan antara psikologi grafologi dengan kecerdasan buatan. Pada penelitian ini saya dibantu oleh Ibu Dian Pratiwi sebagai dosen pembimbing utama dan juga Pak Anung sebagai dosen pembimbing pendamping. Sebelum masuk ke detail teknis, izinkan saya menyamakan persepsi mengenai 3 istilah kunci yang saya gunakan pada penelitian ini. Yang pertama, grafologi. Ini adalah ilmu menganalisis tulisan tangan yang dasarnya adalah bahwa tulisan tangan itu tulisan otak yang mencerminkan pola perilaku dan karakter penulisnya secara bawah sadar, yang dalam penelitian ini tulisannya itu merupakan input data. Yang kedua, enneagram. Ini adalah model psikometri yang memetakan kepribadian manusia ke dalam 9 tipe dasar seperti perfeksionis, achiever, dan lain-lain. Yang dalam penelitian ini, enneagram berfungsi sebagai label atau kunci jawaban untuk memvalidasi apakah analisis tulisan tangan itu benar atau salah. Lalu apa yang saya teliti? Penelitian saya hadir sebagai jembatan, yang di sini saya membangun artificial intelligence deep learning untuk mengotomatisasi proses tersebut agar komputer bisa mengenali kepribadian dari tulisan tangan secara cepat dan akurat. Latar belakang penelitian saya ini berpijak pada penelitian terdahulu, salah satunya oleh Ibu Dian Pratiwi pada tahun 2017, yang membuktikan bahwa grafologi dan enneagram itu memiliki tingkat kesesuaian ilmiah hingga 81,6% yang menjadi landasan kuat bahwa tulisan tangan bisa diklasifikasi. Namun, kendala utama dalam sistem digital saat ini adalah inkonsistensi data input, yang kadang tulisan tangan manusia itu sangat bervariasi, seperti ada yang tebal, tipis, atau kertasnya kotor. Jika citra input ini buruk, secanggih apapun AI-nya, hasilnya akan bias. Lalu, disinilah saya menemukan gap penelitian. Kebanyakan studi hanya fokus pada model AI-nya saja, tapi melupakan tahap pembersihan data dan integrasi fiturnya. Oleh karena itu, penelitian saya ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengoptimalisasi kedua tahapan tersebut sekaligus. Dari latar belakang tadi, masalah ini saya kerucutkan menjadi 3 pertanyaan kunci yang akan dijawab dalam penelitian. Yang pertama, saya ingin mencari tahu teknik cleaning data mana yang paling ampuh. Kedua, soal fitur. Apakah komputer lebih pintar membaca pola pixel abstrak atau justru aturan buku grafologi yang mengatur kayak kemiringan huruf yang lebih akurat, atau gabungan keduanya? Ketiga, bagaimana merangkai semua fitur itu menjadi satu model untuk model utuh yang hasilnya valid saat diuji dengan kuesioner psikologi enneagram. Next, sekarang ada tujuan dan batasan penelitian. Tujuan utamanya jelas, di sini saya ingin mendapatkan kombinasi formula terbaik, mulai dari cara membersihkan gambar hingga cara mengambil fiturnya, agar mesin bisa mengenali kepribadian seakurat mungkin. Lalu agar penelitian ini tetap fokus, saya membatasinya pada penggunaan metode enneagram saja sebagai validasi kepribadian. Luarannya akhirnya nanti berupa prototipe perangkat lunak yang berfungsi sebagai proof of concept. Masuk kajian teori, penelitian ini dibangun berdasarkan state of art terkini yang saya kelompokkan menjadi 3 pilar utama. Yang pertama tentang validitas domain. Saya mengacu pada penelitian pembimbing saya, yaitu Ibu Dian Pratiwi pada tahun 2017, yang menjadi landasan bahwa integrasi grafologi dan enneagram adalah metode yang valid secara ilmiah dengan tingkat kesesuaian 81,6%. Kedua, tentang pentingnya pembersihan data. Mawaddah pada 2020 membuktikan bahwa prapemrosesan yang detail adalah kunci akurasi yang tinggi hingga 99%. Secara spesifik, Anggraini pada 2023 merekomendasikan metode Otsu dan Sevola sebagai teknik terbaik untuk menghilangkan noise pada citra. Lalu ketiga, pada algoritma riset
terbaru tahun 2025 dari Safar dan Suen menegaskan bahwa pendekatan hybrid dan ensemble terbukti mampu menembus akurasi di atas 90% yang dimana hal ini didukung oleh Turmuzi pada tahun 2021. Turmuzi menyatakan bahwa CNN sangat presisi dalam ekstraksi fitur. Lalu, berdasarkan sintetis dari tiga pilar tersebut, saya merumuskan dua hipotesis utama, bahwa kombinasi prapemrosesan adaptif dan fitur hybrid akan menghasilkan akurasi lebih tinggi dibandingkan deep learning biasa. Yang kedua, integrasi model ini dengan validasi Enneagram akan menjamin buat hasil klasifikasi yang tidak hanya akurat, tapi juga valid secara psikologinya. Masuk ke metodologi, karena penelitian ini bersifat kuantitatif, saya menggunakan pendekatan eksperimen semu dengan desain faktorial. Mengapa desain faktorial? Karena saya ingin melihat interaksi antar variabel yang bisa dilihat pada matriks berikut. Saya memiliki faktor A, yakni teknik pembersihan citra, lalu faktor B sebagai teknik ekstraksi fitur. Nah, sistem tidak hanya berjalan satu kali, tapi saya akan menguji setiap kombinasi utamanya penilaian ini pada skenario 6, yakni A2B3, di mana saya menduga bahwa kombinasi Seovola thresholding bertemu dengan fitur hybrid akan menghasilkan akurasi tertinggi dibandingkan skenario lainnya. Masuk ke variabel penelitian. Pertama, ada variabel bebas atau independent variable. Ini adalah faktor-faktor yang akan saya manipulasi atau saya utak-atik dalam eksperimen. Di sini ada dua. Yang pertama, teknik pra-pemrosesan, yakni apakah Otsu atau Sevola. Yang kedua, metode ekstraksi fitur. Eh, apakah pakai fitur klasik atau deep learning? Yang kedua adalah variabel terikat, yaitu hasil rapornya. Di sini yang saya ukur naik turunnya adalah akurasi. Akurasi klasifikasinya. Semakin tepat hasil penebakan kepribadian seseorang sesuai Enneagram, semakin baik variabel ini. Lalu ada variabel kontrol. Agar perbandingannya fair, di sini ada hal yang harus saya kunci, yakni saya menggunakan dataset yang sama dan kuesioner Enneagram yang sama untuk semua pengujian. Di sini maksudnya jadi jika akurasinya naik, itu murni karena metodenya yang bagus, bukan karena soal kuesionernya yang berubah. Selanjutnya kita masuk ke teknik dan instrumen data. Mengenai data, saya menggunakan dataset primer berupa sampel tulisan tangan yang berpasangan dengan label kepribadian. Nah, label valid ini didapat dari instrumen kuesioner Enneagram yang terdiri dari 27 pertanyaan dan skala Likert 1-5. Nah, secara teknis sistem dibangun menggunakan Python dengan library OpenCV untuk pengolahan citra dan TensorFlow untuk model deep learning-nya. Lalu next, ada alur prosedur. Di sini prosedurnya terdiri dari 3 fase. Yang pertama dari fase persiapan, meliputi studi literatur dan pengumpulan data sampai dan data sampel berlebar. Lalu eksperimen inti ini masuk ke mesin eksperimen untuk dibersihkan. Contohnya di sini di faktor A, lalu diekstrak fiturnya di faktor B dan dilatih model CNN-nya berulang kali. Lalu terakhir yang evaluasi hasil prediksi model dicocokkan kembali dengan kuesioner responden untuk mengukur akurasi finalnya. Lalu mengenai jadwal penelitian, di sini dilaksanakan penelitiannya dari 5 bulan, dari Agustus sampai Desember. 2 bulan pertama untuk fondasi data dan fase paling krusial ada di Oktober dan November. Yang warna oranye ini, di sini proses komputasi utama dan pembangunan model berjalan penuh. Dan di bulan Desember terakhir difokuskan untuk evaluasi dan laporan akhir. Lalu mengenai rincian biaya, di sini total estimasi biaya dari saya 2.050.000. Yang aku alokasi terbesar itu ada di 34% di mengenai alokasi software dan infrastruktur, mengingat kebutuhan resource deep learning yang tinggi. Lalu 500.000 dialokasikan untuk pengumpulan data. Dan juga terakhir sisanya ada untuk dana cadangan dan admin publik.
Lalu kesimpulan penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah akurasi dalam grafologi digital. Di sini, saya menawarkan solusi hybrid yaitu menggabungkan perbaikan kualitas citra dengan kecerdasan buatan dan fitur grafologi klasik. Aristoteles pernah berkata, mengenali diri sendiri adalah awal dari kebijaksanaan. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya Aisyah mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.